Melalui tabel klasemen akun resmi AFC, Timnas Indonesia sudah resmi lolos menembus babak 16 besar Piala Asia. Di pertandingan penentu antara Indonesia kontra Vietnam, Indonesia memang ditargetkan wajib menang. Sejak babak pertama, Indonesia langsung menurunkan formasi menyerang 3-4-3. Di babak pertama, Indonesia benar-benar mendominasi permainan, dengan penguasaan bola mencapai hingga 62% untuk Indonesia, dan 38% untuk Vietnam. Indonesia mendominasi lapangan tengah hingga ke depan kotak penalti Vietnam. Di babak pertama, Vietnam benar-benar dikurung dan dipaksa main setengah lapangan, dengan high pressing dan permainan cepat tempo tinggi. Terbukti, Indonesia menciptakan peluang begitu banyak, dengan shot sebanyak 16 kali ke arah gawang, dan 1 gol tercipta melalui tendangan penalti. Setelah babak kedua dengan unggul 1-0, Indonesia mulai mengendorkan serangan untuk lebih mendelay lawan. Di babak kedua, permainan mulai sedikit dikuasai oleh Vietnam, dengan ball possession 57% untuk Vietnam dan 43% untuk Indonesia. Begitu terpuruknya posisi Vietnam setelah mengalami kekalahan dari Indonesia, selain karena terlempar di posisi juru kunci, ranking FIFA Vietnam pun ikut terdampar menurun hingga 4 peringkat, dan begitu pun sebaliknya, dengan kemenangan atas Vietnam, ranking FIFA Indonesia naik 5 peringkat sekaligus. Yang tadinya Indonesia menduduki peringkat 147 dunia, kini ranking FIFA Indonesia melesat naik menjadi 142 dunia. Tidak hanya ranking FIFA, begitu banyak keuntungan Indonesia mengalahkan Vietnam. Untuk klasemen sementara di Piala Asia Qatar, Indonesia menempati klasemen tertinggi 3 terbaik, artinya satu kaki Indonesia sudah berada di 16 besar. Namun klasemen itu bisa berubah sewaktu-waktu menunggu pertandingan pamungkas di grup D, serta menunggu beberapa pertandingan di grup lain. Ada hal menarik setelah kekalahan Vietnam dari Indonesia, pertandingan ketiga antara Indonesia versus Jepang, dan Vietnam versus Irak. Pertandingan tersebut tidak dapat menyelamatkan Vietnam dari posisinya sebagai juru kunci. Hal itu sekaligus kabar gembira untuk Timnas Indonesia. Apapun hasil pertandingan Indonesia kontra Jepang, Indonesia dipastikan sudah lolos menembus babak 16 besar. Hal itu disebabkan, Piala Asia menggunakan sistem rules head-to-head, dan Vietnam sudah kalah 2 kali secara head-to-head, melawan Jepang dan Indonesia. Dengan begitu, Indonesia telah memecahkan beberapa rekor. Indonesia memecahkan rekor 5 kali mengikuti Piala Asia, baru kali ini Indonesia mampu menembus babak 16 besar. Selain rekor itu, Indonesia juga memecahkan rekor menembus 16 besar dengan tim termuda yang belum memiliki pengalaman di ajang terbesar se-Asia. Dengan itu, Indonesia menjawab semua pihak yang sempat meremehkan skuad Indonesia yang digadang-gadang bakal pulang paling awal tanpa mengemas poin. Bahkan diprediksi Indonesia bakal pulang tanpa poin dan jadi lumbung gol lawannya. Dengan lolosnya Indonesia di fase 16 besar, hal itu membungkam semua pihak yang meremehkan Indonesia di kancah internasional, dan kini, Indonesia justru disorot banyak media asing, sekaligus memecahkan banyak rekor di tahun 2024 Qatar tahun ini. Untuk laga berikutnya melawan Jepang, yang akan digelar pada tanggal 24 Januari, kode genderang perang sudah dikibarkan, kekalahan Jepang 2-1 atas Irak. Selain karena harus mengejar poin agar tetap menjadi tim yang lolos secara terhormat, selain itu, agar dapat mengembalikan citra Jepang yang menjadi salah satu tim raksasa dunia, tidak bisa dipungkiri, sepak bola modern seperti saat ini, semua kekuatan sudah hampir merata. Jelang menghadapi pertandingan pamungkas kontra Indonesia, salah satu punggawa tim Samurai Biru, yakni Kubo, begitu percaya dirinya Jepang, hingga dia sudah mengatur strategi di babak 16 besar. Di salah satu media sport, Kubo memberikan pernyataannya, "Saya singkirkan sejenak perhatian melawan Korea di babak 16 besar. Perhatian saya terganggu pada Indonesia. Saya lebih fokus melawan Indonesia terlebih dahulu." Itulah ungkapan Kubo. Tidak hanya itu, bahkan pelatih Jepang sudah memberi pernyataan, tidak ada pilihan lain selain harus menang melawan Indonesia. Di pertandingan Indonesia kontra Jepang nanti, Jepang sudah memberi kode, bahwa tim Samurai Biru langsung akan menggempur Indonesia sejak menit awal untuk meraih kemenangan.
Namun setelah melihat permainan Indonesia kontra Vietnam di babak pertama, begitu Spartan dan baiknya Indonesia dengan tempo permainan cepat dengan high pressing, terbukti Vietnam benar-benar sampai kebingungan mengatur nafas, bahkan tidak menemukan pola permainannya. Jika di pertandingan Indonesia kontra Jepang nanti, bila Indonesia mampu memperagakan permainan rapi dan kompak, high pressing dari awal hingga akhir, bukan tidak mungkin, Jepang juga akan kewalahan dan tentu akan banyak melakukan kesalahan sendiri. Mengetahui Jepang langsung akan keluar membombardir Indonesia sejak menit awal, justru hal itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan serangan balik. Namun jika Indonesia tidak mampu memanfaatkan serangan balik secara efektif, bukan tidak mungkin, Jepang justru balik menyerang. Mengingat serangan Jepang begitu berbahaya, pertanyaannya, mampukah Indonesia meredam serangan Jepang, dan mampukah Indonesia melakukan serangan balik secara efektif? Di pertandingan nanti, tempo permainan diperkirakan akan tinggi. Siapa yang bisa mempertahankan fokus dan kerja tim yang baik, tentu dialah yang berpeluang besar merebut kemenangan. Beredar sebuah pernyataan di berita media sosial, kelemahan Jepang berada pada bola atas, dan untuk mementahkan skema serangan Jepang, semua pemain harus kompak melakukan high pressing secara ketat terus-menerus. Dengan memanfaatkan lemparan Pratama Arhan diharap bisa mempermudah Indonesia merusak konsentrasi Jepang dan tentu akan menciptakan peluang gol. Mengingat 2 gol Vietnam ke gawang Jepang tercipta melalui bola udara, kunci untuk mengalahkan Jepang yakni, harus bermain disiplin kompak dengan tempo tinggi dan cepat. Pada dasarnya, siapapun lawannya jika disuguhkan permainan tempo tinggi, high pressing dan ngotot, maka siapapun lawannya akan kewalahan. Hal itu tentu membuat lawan frustasi dan tentu berpotensi melakukan kesalahan sendiri. Jadi di pertemuan antara Vietnam kontra Irak, dan pertemuan Indonesia kontra Jepang, apapun hasil pertandingan tersebut, tidak dapat mengubah klasemen. Sekalipun Indonesia kalah dengan Jepang, Indonesia sudah resmi lolos babak 16 besar. Begitupun dengan Vietnam, tinggal menunggu pertandingannya melawan Irak. Setelah itu, Vietnam dipastikan langsung angkat koper dan harus pulang lebih awal. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru Timnas Indonesia.